Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel Jateng Pos TV, koran Jateng Pos edisi YouTube atau edisi televisi, yang insya Allah selalu mengabarkan informasi-informasi menarik buat Anda semua dari sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan segmen sangat istimewa karena segmen ini kita labeli inspiring. Jadi kita sengaja membuat segmen di Jateng Pos TV ini adalah segmen inspirasi. Kita ingin mengabarkan atau ingin mencari atau menemukan kisah-kisah inspiratif apa saja tentang kehidupan ini yang membawa inspirasi buat Anda semua, khususnya untuk generasi muda kita. Kali ini inspirasi kita sangat inspiring sekali karena kita sedang menemukan seseorang ya yang baru saja meraih gelar doktor. Beliau adalah seorang doktor yang masih kinyis-kinyis tanggal 20 Agustus kemarin meraih gelar doktor yang menjadi sangat inspiring buat kita semua, khususnya generasi muda. Beliau ini adalah meraih doktor itu tidak dengan cara yang sangat mudah dengan serba berkecukupan untuk kuliah lalu menjadi dokter, tapi beliau meraih doktor berangkat dari seorang loper koran. Selamat sore. Beliau adalah Bapak Rohmat Budiono, ya, Bapak Rohmat Budiono. Beliau adalah lebih baik dipanggil Pak Dokter ya sekarang ya. Karena kemarin tanggal 20 meraih gelar doktornya. Selamat sore Pak Rohmat Budiono ya. Terima kasih kami Jateng Pos TV diterima di rumah panjenengan. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Kita ingin ngobrol panjang, ingin menggali perjalanan hidup panjenengan sampai meraih doktor itu, Pak Rohmat Budiono. Pemirsa, kita pengen tahu sebetulnya bagaimana sih perjalanan beliau ini dari orang desa ya di Salatiga ya, di Suruh ya. Lalu sampai sekarang menjadi doktor itu. Bagaimana perjalanannya? Kita ingin tanya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana Pak Rohmat Budiono dari orang desa disuruh, katanya informasinya ibunya juga orang biasa dan maaf katanya buta huruf, lalu kok sampai punya tekad sekolah sampai sekarang menjadi dokter, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya dilahirkan di Desa Jatireja, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Bapak saya Atmo Admin, ibu saya Isah. Alhamdulillah diberikan anugerah tidak bisa baca dan tulis. Jadi tanda tangan aja enggak bisa, bisanya cap jempol kalau dulu. Kemudian dari kehidupan yang serba kesulitan ini, ibu saya meninggal di usia saya kelas 3 SD. Nah, tambah sulit lagi karena awalnya ibu saya yang bekerja, tapi bapak saya itu hanya buruh. Akhirnya saya harus pontang-panting. Saya sudah buruh matun, kalau dulu itu SD itu saya kelas 6 itu buruh matun, burung payu, juga sudah buruh matun dan derep itu namanya dulu. Setelah itu saya bertekad karena bapak saya yang bisa merubah hidupmu itu hanya sekolah, maka kamu harus sekolah. Karena bapak saya merasa tidak mampu, saya kemudian izin sama bapak saya, Pak, ada guru yang mau mengajak saya, menyekolahkan saya, Bapak pareng boten. Ya ora apa-apa, sing penting kowe rampung sekolah. Akhirnya saya diajak sama guru SMP saya, namanya Pak Krisman, yang sekarang sudah almarhum, guru SMP. Setelah itu saya setelah SMP karena harus jauh ke Salatiga, saya sering ngantuk di SMA, kemudian ditegur sama guru saya namanya Pak Santo. Ada apa kok ketika berangkat sekolah tidur di SMA 1 Salatiga. Akhirnya saya terus terang kalau ikut Pak Krisman kan karena harus didikannya keras. Bangun pagi harus ke sawah dulu, kemudian harus menyelesaikan pekerjaan rumah dulu. Dan saya harus nyepeda dari Muncul ke Salatiga. Akhirnya kamu nempati rumah saya aja. Kalau di sana cuma dapat makan dan tempat tinggal aja, karena kebetulan saya selalu dapat beasiswa. Alhamdulillah. Kemudian saya ikut namanya Pak Santo, guru akuntansi saya di SMA 1 Salatiga. Setelah dari SMA 1 Salatiga saya lulus, harapannya sebenarnya biar tidak ada kos, tidak ada beasiswa, saya mau disuruh untuk kuliah S D2 bahasa Inggris, tapi saya nggak mau.
Karena yang penting saya mau jadi sarjana, saya harapan gitu. Karena ini juga orang tua asuh, saya harus minta biaya juga nggak dikasih. Akhirnya saya ada nama teman saya itu namanya Jafar Amir, anak seorang guru yang diterima lewat PMDK, sehingga uang yang sisa ini saya pinjam. Besok pagi ini terakhir saya daftar ulang, tapi saya belum punya uang. Kamu punya uang enggak? Saya punya uang Mas Romat. Mat, aku di uang, tak pinjami ya, tapi nanti diangsur enggak apa-apa. Akhirnya saya ngangsur utang sama Pak Jafir, saya gunakan untuk ke Semarang dengan naik sepeda onto waktu itu. Oke, Pak Rohmat, mohon maaf saya salah dan stop sebentar, kita dengarkan. Ada nanti lanjut lagi ya. Oke. Pemirsa, jadi beliau Pak Rohmat Budiono ini sekilas tadi beliau bercerita sampai berkaca-kaca ya, karena mengenang masa itu, bahwa kalau tidak salah serap saya bahwa beliau lahir di satu desa di daerah Suruh Salatiga di tengah keluarga yang mungkin ya kurang beruntung ya. Ibunya juga ternyata tidak bisa membaca, lalu tapi beliau masih punya tekad untuk terus bersekolah. Jadi kalau dari sekilas cerita bahwa SMP sekolah dibantu orang ya Pak, nginep di rumahnya supaya bisa makan lalu disekolahkan. Kemudian SMA juga dibantu orang ya sekolahnya, nginep di rumahnya, disekolahi, dibiayai, sampai akhirnya beliau lulus SMA lalu lanjut ke Semarang kuliah di UNES. Gimana Pak ceritanya sudah masuk di UNES itu Pak? Iya, saya dari uang 150 pinjaman dari Mas Jafar Amir, sekarang kerja di Jakarta, dulu teknik kimia Undip. Pinjam di desa sana untuk pergi ke Semarang? Iya, ketemunya dari rumah Pak, ketemu kan di rumah. Oh. Iya, ke rumahnya saya. Oh gitu. Saya karena tidak bisa mau daftar ulang, saya ke rumahnya. Kemudian saya mengeluh, kemudian dia minjami uang. Dari uang itu kemudian saya berangkat langsung paginya, saya berangkat ke Semarang untuk daftar ulang di IKIP Negeri ya, IKIP Negeri sekarang UNES ya, Semarang ya, di Gunung Pati ya. Waktu itu IKIP masih di Kelut, Jalan Kelut. Kemudian dari uang 150 ini tahun 88 itu untuk SPP dan lain-lain itu sekitar 125.000. Sehingga saya masih punya uang 25.000. Nah, dari 25.000 inilah menjadi modal saya ke hidup di Semarang sampai sekarang. 25.000 ini karena saya untuk kos nanti saya juga mau makan gimana, mau makan yang enak juga gimana, akhirnya saya sebenarnya sudah berusaha nembung-nembung dari alumni SMA yang sukses di Semarang. Saya riwa-riwi ke Dr. Sumanto Jalan Sindi, saya juga dorodok mau numpang di situ, tapi belum rezeki saya. Akhirnya saya menunggu sampai penataran P4 selesai, kemudian masuk kuliah, baru saya ketemu dengan Dr. Andes Suwondo yang mengampu pengantar akuntansi yang alamatnya di Jalan Tumang 1 nomor 1. Saya langsung ke situ langsung matur bahwa saya dari desa, saya tidak punya uang, saya mau ngenger di sini karena saya sudah pengalaman ikut orang guru saya SMP, SMA, sehingga saya ke situ langsung bilang aja saya mau minta tempat tinggal dan mau makan. Saya bisa bantu cuci, masak, bisa bantu segalanya kebutuhan rumah tangga. Berjalannya 1 tahun, saya tetap di situ. Saya kuliah kan S1 itu ya? Iya, saya S1. Tapi kan saya juga harus mencari biaya untuk kuliah saya. Ya, biaya sekolahnya ya. Saat saya kuliah pelajaran PKN, saya ketemu sahabat saya namanya Amanah Yuniati. Di samping itu melihat tangan saya itu merasa agak aneh karena di sini tuh mencuci, kemudian ada awu, ada rinso campur tiap hari itu, akhirnya tangan saya ini meledak kayak korengan gitu. Nah, karena kayak korengan itu dia merasa kasihan, kemudian Mat, Mbak,
kamu melamar jadi loper koran aja. Kalau wawasan itu terbitnya sore, jadi kamu masih bisa kuliah kemudian loper Pagi koran. kuliah, sore loper koran. Iya. Ya. Itu awal mula loper korannya di situ ya. Iya. Sudah S1 itu ya. Ya, sudah S1. Ya, akhirnya saya langsung pergi ke Simpang 5 siangnya habis kuliah, langsung dapat informasi, saya langsung ke SE waktu itu, ketemu namanya Kepala Pemasaran situ Pak Elam namanya. Pak Elam ini langsung saya diterima jadi loper koran. Jadi loper koran, tapi tantangan yang pertama ini dikasih tempat yang jauh-jauh juga, Pak. Iya, sampai dari Raden Patah itu kan jauh, itu saya juga naik sepeda ke Raden Patah. Kemudian saya kebetulan pelanggan saya termasuk di Unisula ini, ketemu humasnya Pak Jawair Muhammad tuh pernah jadi langganan Pak saya. Jawair Muhammad. Iya, itu ketemu situ. Jadi ini sangat mengesankan karena pelanggan saya dulu itu sekarang yang meloloskan saya sampai doktor itu. Kemarin itu ya. Iya, iya. Ya, itu. Di perjalanan yang aneh ini ketika saya suruh bawa motor sebenarnya. Suruh bawa motor, saya itu kan belum pernah naik motor. Suruh ngambil motor di tempatnya Pak Ilham. Tapi saya kan tidak bisa naik motor, tapi saya tetap berangkat aja. Berangkat aja dari rumahnya Pak Ilham itu saya tuntun sampai kantor wawasan. Ya, sampai kantor wawasan. Tapi karena tidak bisa naik, saya tuntun sampai ke Meringit, ditertawakan sama teman-teman itu, Pak. Berapa jauh itu nuntun motor? Ya, sekitar 3 kilo. Sebetulnya motornya mungkin disuruh make ya. Iya. Tapi nggak bisa naik, akhirnya dibawa saja Iya, ke kantor tempat jualan koran itu ya. Iya, itu sudah semester berapa? Semester 4 mungkin, Pak. Semester 4 itu. Jadi loper koran, kemudian saya setelah loper koran saya jalani. Berapa lama Pak jadi loper koran? Selama 4 tahun kuliah? 2 tahun, tapi 2 tahun itu kan saya karena harus loper koran, sering pulang malam, akhirnya kan saya tidak request sama dosen saya. Akhirnya saya kos sendiri. Tapi untuk nambah biaya kos ini, Pak, karena kan kalau tadi saya minta makan di rumah dosen saya, tempat saya kan karena saya harus mandiri. Kalau loper koran aja nggak cukup. Akhirnya waktu saya kos di Gergaji Klopo itu, saya harus ngamen juga kalau malam. Iya. Pagi kuliah, malamnya ngamen. Iya, siangnya loper koran di wawasan. Iya, malamnya saya sama Mulyono itu teman jurusan bahasa Inggris itu malamnya diajak ngamen. Mencari tambahan uang ya. Iya, iya. Yang penting waktu itu pokoknya saya harus hidup, saya harus kuliah. Prinsip saya waktu itu mati pun saya ikhlas. Asal saya bisa kuliah. Jadi saya nggak takut kelaparan, tapi yang penting tolabul ilmi faridotun waktu itu saya. Jadi karena saya ingat dari pesan dari guru ngaji saya itu, Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu. Satu itu, yang kedua itu. Jadi makanya ketika saya kuliah ini, saya anggap saya waktu itu berjihad, Pak. Jadi motivasi saya itu mencari ilmu berjihad. Iya, makanya saya nggak takut. Ketika ke Semarang saya naik sepeda nggak takut karena saya berjihad waktu itu. Ya, jadi prinsip saya dua itu. Saya menuntut ilmu itu jihad. Yang kedua, saya mati pun saya tidak akan masalahkan. Makanya di Semarang dengan malam begitu kerasnya saya juga tetap bertahan. Jadi kalau kasar-kasarannya itu saya pernah tidur di masjid, kemudian diajak digoda sama humusek aja pernah ya. Iya. Itu waktu kuliah itu ya? Iya, waktu kuliah itu sampai dikejar-kejar itu karena mau kan kehidupan ini keras. Ya, jadi godaan-godaan itu sudah memang luar biasa. Tapi walaupun dengan ngamen, dengan lapor Quran, alhamdulillah saya bisa lulus S1 waktu itu. Dan akhirnya lulus S1, lalu kemudian setelah S1, Pak? Setelah S1 saya sempat bekerja di media, perwakilannya media Japos di Semarang sekitarnya ya. Di marketing materi, juga ya. Iya, marketing juga. Kemudian kembali ke wawasan, diangkat jadi staf wawasan. Balik lagi ke wawasan tempat mula tadi ya. Karena kan dulu saya loper dulu, tapi kan saya ditawari dulu jadi pegawai tetap. Iya, staf pemasaran. Akhirnya sampai 2005 saya bisa melanjutkan ke S2. Sambil bekerja sebagai staf di marketing wawasan itu ya, di Koran Sore Wawasan ya, di Semarang ya. Iya, karena staf marketing kan saya itu kebetulan waktu itu juga ngajak
ponakan-ponakan Pak. Makanya saya juga harus jualan lagi. Walaupun saya staff marketing, saya masih sering jualan di Masih turun jalan jualan lagi ya. Iya, jualan lagi karena kan saya harus ponakan-ponakan saya juga ada di ngajari sini. kerja juga ya. Saya juga harus menghidupi istri. Dan Betul. cita-cita saya waktu itu kan saya itu harus kuliah S2 saya gitu. Cita-citanya. Dan akhirnya kesampaian juga ya. Tahun 2005 itu baru kesampaian saya masuk S2 di Unisula. Ya, kemudian tahun 2009 baru lulus. Ya, cukup lumayan tinggi. Waktu itu setelah lulus S2, tapi kan kenyataannya saya juga belum bisa merubah hidup. 2012 itu saya memang sudah bertekad. Saya mau bagaimana saya itu mau hidup yang lebih baik. Kalau saya tetap bertahan di sini, saya nanti nggak akan maju kan. Betul. Akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri waktu itu. Mengundurkan diri, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah diterima, namanya Pak Didi waktu itu diterima. Kemudian saya sempat jual asuransi, sempat jual buka laundry, kemudian saya sempat buka ya usaha apalah gitu. Pada akhirnya saya dapat sambilan di Panwas Kecamatan Tembalang itu. Jadi anggota Panwas itu sudah S2 ya? Iya, sudah S2. S2 masih tetap sambil bekerja lah ya. Ya, sambil bekerja karena kan kalau Panwas itu kan hanya pengabdian nih. Jadi nggak cukup. Akhirnya sampai akhirnya karena pemilu selesai, saya masuk dosen itu April 2014. Melamar jadi dosen di STI Semarang ya? Iya, melamar jadi dosen di Semarang. S2 melamar jadi dosen ya? Jadi dosen itu 2014. Kemudian 2015 saya sudah ditunjuk jadi sekretaris LPPM. Ya, sekretaris LPPM. Pada akhirnya 2016 karena saya harus marketing juga. Karena marketing saya juga cukup berhasil waktu itu, saya kemudian ditunjuk jadi ketua program studi manajemen sambil saya melanjutkan S3 saya di Unisula lagi ya. Di Unisula lagi, kampus saya lama lah. Sampai akhirnya saya bisa selesai dalam waktu 4 tahun. 4 tahun selesai sampai tanggal 20 kemarin ya. 20 Oke, saya potong dulu Pak Rohmat. Pemirsa, ini tidak sekedar kisah ya buat kita semua, khususnya untuk generasi muda, bahwa perjalanan meraih Dr. Pak Rohmat ini cukup panjang dari cerita beliau ya, melalui perjalanan yang panjang. Ini satu pengalaman buat kita semua bahwa kalau kita punya tekad ya, jalan sepanjang apapun akan sampai ya. Orang bilang apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan, dan usahanya yang penting berusaha. Dan beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib dan itu adalah jihad ya. Tidak perlu takut gitu. Misalnya tidak ada jalan, karena orang jihad pasti ditolong sama Allah gitu ya. Lalu beliau kemarin tanggal 20 Agustus, alhamdulillah kita semua ikut bangga ya mendengarnya bahwa mantan loper koran ini akhirnya meraih doktor ya. Doktor ilmu manajemen Pak ya, di Fakultas Program Doktor Ekonomi di Unisula Semarang ya. Tempat beliau yang maaf dulu waktu beliau masih jadi loper koran itu sering ngantar koran ke situ. Dan kalau tidak salah itu ya, dosen yang kemarin ikut menguji itu adalah dulu dosen yang menjadi langganan koran beliau, setiap hari diantar. Ini satu perjalanan kisah yang menurut saya syarat dengan inspirasi bahwa loper koran melayani pelanggannya waktu itu, dan sekarang beliau lulus doktor sing nguji yang dulu jadi pelanggan korannya. Ini luar biasa. Jadi Allah kalau berkehendak apapun bisa terjadi ya Pak Rohmat. Dan oke Pak Rohmat Budi Yono ya, bahwa Anda menjadi dokter kemarin ngambil program studi apa Pak doktornya Pak? Ilmu manajemen ya. Kalau nggak salah judulnya itu Antecedent Tauhidul Tour of Develop Sustainable Competitive Advantage. Bahasa simple, bahasa Indonesianya kayaknya kultur budaya tauhid ya. Iya, budaya tauhid dalam membangun keunggulan bersaing berkelanjutan. Khususnya jika diterapkan di satu organisasi atau perusahaan ya, atau mungkin di rumah atau mungkin di manapun semuanya ya. Organisasi, semua lembaga. Mungkin bisa diceritakan Pak, maksud dari membudayakan tauhid itu seperti apa itu? Ya, jadi pemikiran saya itu awalnya gini Pak, orang mau jualan yakin kalau ke dukun nanti bisa sukses. Orang ke dokter itu kan hanya yakin sugesti itu sudah sembuh kan itu. Kenapa kita tidak sugesti yang ada dalam pikiran kita ini
kita alihkan kepada Allah saja, karena segala sesuatunya pada Allah kan itu. Betul. Akhirnya saya membaca beberapa jurnal itu dari pembelajaran organisasi, kemudian aset strategik intangible. Kemudian saya mendapat jurnal dari jurnal Scopus dari Malaysia itu paradigma tauhid. Ya. Akhirnya saya menganggap bahwa aset strategis intangible ini, budaya organisasi ini bisa saya gabungkan dengan tauhid. Karena kan kalau cuma budaya organisasi aja, semua organisasi kan organisasi yang jualan narkoba juga ada, organisasi maling aja kan juga ada, Pak. Ya, organisasi Semuanya pakai manajemen ya. Iya, semuanya pakai manajemen, semuanya pakai namanya organisasi. Iya. Tapi mereka kan belum tentu adanya tatanan nilai, adanya peningkatan pengetahuan, adanya keyakinan pada Allah, adanya orientasi pada ibadah. Rata-rata organisasi yang ada, orang mendirikan organisasi yang ada sekarang di kontemporer ini kan orientasinya selalu materi yang besar. Betul. Iya, karena kalau saya sudah materi nanti akan mendapatkan kehormatan, akan mendapatkan kebahagiaan, ya gitu. Sebenarnya teori sekarang ini yang paling utama kan teori intangible. Mestinya kebahagiaan tidak lagi juga ke materi kan itu. Nah, sekarang ini yang diunggulkan, ayo aset strategisnya intangible, tapi yang dituju masih materi, kan aneh. Ya makanya kalau kita ini aset strategisnya sekarang ini intangible, yang tidak terlihat. Sebenarnya kebahagiaan itu juga tidak terlihat lagi. Ya, orang tidak akan melihat berapa kekayaannya sekarang ini. Sebagai contoh mungkin termasuk bosnya Gojek ini, Pak ya. Kekayaannya sebenarnya luar biasa. Kalau mobilnya pekerja ini dikumpulkan di mana aja nggak cukup, Pak ya. Iya, tapi itu sebenarnya nggak terlihat. Tapi yang terlihat itu intangible-nya. Apa dia bisa membahagiakan? Ya bahagia karena dia sudah bisa membahagiakan orang lain kan gitu. Betul. Jadi intinya membumikan tauhid ya, dimanapun sebetulnya ya. Mungkin dalam bahasa saya sebetulnya kerja pun kan beribadah ya Pak. Maka harus betul-betul karena didasari oleh tauhid itu ya. Karena kalau kita orang yang beriman, orang muslim, tauhid itu ya bekerja dalam konteks beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu ya yakin pertimbangannya juga karena Allah, kan begitu ya. Mungkin bahasa sederhananya pemahaman bukan karena yakin karena dukun. Betul. Bukan karena yakin karena aset besar kan itu. Bukan karena kita sudah punya uang banyak kemudian untuk usaha sukses. Sebenarnya kan apa yang saya lakukan waktu kuliah itu kan ya karena keyakinan aja Pak. Betul. Karena keyakinan, karena saya sudah bergantung pada Allah bahwa saya harus kuliah karena Allah kan. Ya sama aja, kira usaha itu sebenarnya juga gitu. Bukan karena harus ada materi yang besar kemudian pasti akan sukses, enggak. Tapi kalau semuanya dari dalam hati, saya katakan hati itu kan pasti semuanya insya Allah akan sukses. Bahagia itu kan juga hati. Betul. Jadi menggantungkan sekali lagi membudayakan tauhid atau membumikan tauhid ini intinya kita harus menggantungkan semuanya kepada Allah ya Pak. Di dalam bahasa-bahasa sekarang ada yang namanya spiritual corporate ya, perusahaan yang digerakkan dengan agama ya. Bahwa apapun yang dilakukan dan yang diraih oleh perusahaan ini sebenarnya dari Allah gitu. Maka bekerja pun dengan tangan Allah misalnya, dengan marketing langit dan macam-macam lah istilahnya ya. Mungkin sebetulnya kurang lebih seperti itu. Karena lagi-lagi apa yang kita lakukan itu ya ibadah, tidak sekedar materi toh. Karena tidak materi. Betul. Jadi luar biasa itu, saya kira judul yang luar biasa yang mendorong kita, memberi inspirasi untuk bahwa apapun yang kita lakukan terutama di dunia organisasi atau perusahaan itu harus didasarkan karena ibadah kepada Allah. Itu pengingat utamanya sebelum percaya itu. Oke Pak, Bapak begitu gigih berjuang sampai akhirnya dari loper koran menjadi doktor ya sekarang ya, di usia sekitar 51. Tentu Bapak juga harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Anak-anak kira-kira jumlah berapa dan sekolahnya pada di mana ini Pak? Anak saya cuma 4. Yang nomor 1 Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi S2 di UNES. Yang nomor 1 semester 4 ini ya. Kemudian nomor 2 di Undip Statistik. Ini baru menyelesaikan skripsi. Semester 9. Kemudian yang nomor 3 masuk UNES ini Pak. Masuk juga nih mau kuliah ya.
akuntansi di UNES. Nggih. Untuk tahun ini yang 3. Oke. Dan yang nomor 4 yang SD tadi kelas 3. Oke, jadi pemirsa sekali lagi orang tua tentu menjadi contoh yang nyata buat anaknya ya. Insya Allah. Ketika orang tuanya berjuang gigih juga, alhamdulillah putra-putranya juga semuanya juga harus berjuang gigih semaksimal mungkin di dunia akademik ya. Semuanya sedang kuliah semua. Jadi ini satu contoh yang bagus, inspirasi buat kita semua. Pak, mungkin ada pesan buat generasi muda kita supaya bisa meraih sukses, tidak mudah patah semangat gitu Pak. Sebenarnya hidup kita ini kan karena yakin ya, adanya keyakinan dari hati kita. Apapun yang kita lakukan harus kita yakini kita berhasil. Kalau dalam agama itu husnul qulub, hati kita ini harus bersih, harus yakin bahwa kita ini segala sesuatu kita ini akan tercapai. Dan sekali lagi apa yang kita lakukan ini ya semata memang karena Allah. Walaupun terkadang ya orang saya itu belum seiman dia, saya itu belum setekun dia. Kita mulai itu harus apapun keadaan kita sekarang ini memang harus kita mulai kan gitu. Tidak harus menunggu saya harus bersih dulu, tidak. Jadi kok barang kotor pun harus segera mulai. Marilah harus kapanpun dimanapun kita harus mulai sekarang. Jangan menunggu besok harus bersih, besok harus berhasil seperti ini. Tapi harus mulai sekarang. Apapun yang terjadi harus kita lakukan sekarang dan insya Allah semuanya akan sukses. Dengan ketekunan ya, terutama anak muda harus tekun, harus punya cita-cita yang tinggi ya, jangan mudah menyerah. Anda harus sukses ya. Jangan malu, jangan kalah dengan Pak Rohmat Budiono, dulu loper koran, jadi pengamen dan macam-macam, sekarang bisa meraih doktor. Ini contoh nyata yang inspirasi yang sangat luar biasa buat kita semua. Pak Rohmat pengen ngobrol panjang tapi waktu juga yang membatasi kita Pak. Saya kira apa yang kita obrolkan mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya generasi muda. Dan membawa manfaat yang berkah dan barokah buat kita semua. Amin. Demikian pemirsa, saya Bejan Saidan. Jika ada yang kurang saya mohon maaf, dan jika menganggap Anda video ini menarik untuk dibagikan kepada yang lainnya, tolong di-share ke sosmed Anda, kemudian di komen, di like, dan jangan lupa juga yang belum subscribe, Anda subscribe channel Jateng Pos TV supaya kita semakin semangat lagi untuk memproduksi video-video yang menarik lainnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.